Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Tak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 25 Bintan, yang kami hormati Ibu, Bapak, Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, bagian koordinator ekstrakurikuler, Ibu Komite beserta orang tua wali murid, perwakilan orang tua wali murid, serta Ananda dari OSIS SMP 25 Bintan. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengevaluasi kembali kurikulum kita yang sudah berjalan 1 tahun belakang untuk mendapatkan masukan-masukan atau rekomendasi baru untuk kurikulum kita di tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya ucapan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang telah meluangkan waktu, kepada perwakilan orang tua, kepada Ketua OSIS, terima kasih banyak sudah hadir, Ibu Bapak, Waka-waka beserta Kepala Sekolah. Kegiatan ini mesti kita lakukan setiap tahun, di mana dalam 1 tahun berjalan itu kita sudah mulai mempunyai catatan-catatan yang berupa evaluasi tentang kurikulum kita di tahun sebelumnya, di bagian mana yang sudah kita laksanakan itu kita centang nanti, dan bagian mana yang belum itu kita tandai. Mungkin kepada Waka Kurikulum dapat di-share dulu kurikulum tahun sebelumnya. Silakan Ibu, biar kita lihat bersama. Bu Uli merangkap tuh, TU-nya dia Bu. Silakan Bu Uli. Bisa tadi Bapak udah japri ke itu WA Bu Uli. Yang lainnya kurang mahir. Alhamdulillah nih kita lengkap ya Pak ya. Lengkap, ada Ketua OSIS nih. Ada orang tua wali murid. Ada koordinator ekstrakurikuler. Ada Waka Kurikulum ya, Bu Sri Purwanti. Nah, ini masuk lagi Waka Kesiswaan, alhamdulillah. Oke, silakan Bu Yuli di-share Bu Yuli. Dokumen kita yang lama ya, kita coba lihat dulu. Oke. Pada bab 1 ya, pada bab 1 ini dalam kondisi masih darurat ya tahun 2020 ya, silakan terus ke bawah Ibu. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Tunggu Bu, tunggu. Ini profil ya, profil. Yang tentang BDR tadi coba tentang surat edaran tadi coba tengok ke atas sikit Bu. Yang surat yang di atas sikit. Ya, lagi. Tadi tentang COVID tadi. COVID ya. Belum ya, baru undang-undang ya, undang-undang. Oke, belum. Nah, ini COVID ya, COVID kurikulum ini disusun dan dilaksanakan pada masa darurat COVID-19. Oleh karena itu, semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat.
Oke. Oke, dilanjut di bawah, Bu. Ada nggak dicantumkan surat edarannya, Bu? Cuma ini Undang-Undang 2020-2003 ya. Oke. Lanjut. Kurikulum Tegak Satuan nomor 19 tahun 2005. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, langsung ke ini ya. Langsung ke potensi ya. Baik, lanjut dulu. Terus peserta didik, pendidik ya. Pembiayaan program. Oke, komite Dinas Pendidikan, asosiasi profesi, landasan penyusunan kurikulum. Nah, mungkin di situ Bapak ya, Ibu ya, sebelum masuk ke landasan ini, di pendahuluan itu nantinya kita tambahkan surat edaran dari gubernur, surat keputusan Pak Menteri, surat di edaran bupati dan edaran dinas. Atau mungkin di landasan ini Bu langsung jelaskan ya. Coba lihat lagi Bu ke bawah. Mestinya di pendahuluan dulu kita jelaskan. Ya. Oke. Pendidikan ya, masa mendatang masa kompetensi serta didik mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan pikir rasional. Pendidikan ditunjukkan ya. Lanjut Bu. Lanjut, silakan lanjut. Landasan teoritis kurikulum 2013 adalah teori pendidikan berdasarkan standar. Lanjut Bu. Landasan yuridis. Landasan yuridis. Oke. Ya, lanjut. Ya. Tujuan penyusunan kurikulum. Itu belajar untuk beriman dan bertakwa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Pada dasarnya KTSP lanjut dulu Bu. Lanjut dulu Bu ya. Bab 2 ya, tujuan pendidikan nasional. Visi misi coba lihat Bu. Unggul dalam mutu, berpijak pada iman dan takwa. Indikator pencapaiannya unggul dan dalam proses pembelajaran, unggul dalam pelayanan, unggul dalam karakter, unggul dalam aktivitas keagamaan, unggul dalam kepedulian sosial. Lanjut, misinya mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran. Nah, ini bagaimana bentuk nyatanya ini mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran. Apakah sudah terlaksana atau belum? Sudah apa belum kira-kira Ibu Yuli? Ini bentuk nyatanya ada tak di bawah? Sesudah misi ini ada tak di bawahnya? Coba lihat sesudah misi. Tujuan langsung ya, tujuan. Ya. Ya, lanjut.
Ada strategi tak? Strategi tak? Sasaran ya, nih. Sasaran profesional dan wawasan guru di atas standar kelayakan. 100% siswa yang lulus dapat diterima di SMA negeri berdaya saing. 100% siswa yang lulus harus dapat membaca Al-Quran. Memiliki siswa yang disiplin dalam belajar di dalam maupun di luar kelas. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Terpeliharanya kerjasama yang baik dengan komite sekolah. Oke. Tunggu Bu. Mana bagian-bagian yang kira-kira belum terlaksana di tahun kemarin Bu? Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin ini. Profesional wawasan guru atas standar kelayakan sudah belum ya? Belum sertifikasi semua ya? Belum Bu, belum ada yang sertifikasi di sana Bu. Berarti ini masih kita masukkan Satu dalam proses Bu. Satu ya Pak ya? Ya Bu Yuliana, mudah-mudahan lulus dia tahun ini Bu, amin. Amin, ya. Berarti ini masih kita masukkan di kurikulum sekarang. 100% siswa yang lulus dapat diterima di SMA negeri dan berdaya saing. Ini gimana Pak? Alhamdulillah Bu. Udah ya, tapi kita masukkan juga. 90% diterima, 10% menikah Bu. Ya. Ya, data alumni nanti kita tagih tuh Pak. Kemudian 100% siswa yang lulus harus dapat baca Al-Quran. Ini masih dimasukkan ya Pak ya? Ya. Masih dimasukkan nih untuk tahun sekarang. Memiliki siswa yang disiplin dalam belajar di dalam maupun di luar kelas. Ini dimasukkan terus ya Pak, karena ini menyangkut kepada karakter. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Nah ini bagaimana Pak? Udah terpenuhi belum? Belum ya? Bapak Ibu guru udah terpenuhi belum? Kayaknya belum lah Bu. Belum ya. Oke, terpeliharanya kerjasama yang baik dengan komite sekolah. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Nah ini kalau mau dimasukkan boleh, kalau mau tidak boleh. Mungkin tambahan mungkin di sini tentang ipteknya Pak, tentang teknologinya. Boleh Bu Yuli lah, ketikkan aja Bu Yuli. Terlaksananya pembelajaran berbasis teknologi misalnya. Ya, karena tadi unggul dalam ini ya, berbasis teknologi. Oke, di bawahnya semua guru mahir. Semua guru mahir. Mahir dan mampu menguasai teknologi. Ya, karena kita berhadapan dengan abad 21 ya kan. Kalau sarana untuk ini, untuk IT sudah Pak, kira-kira Pak ya, sudah ya? Listrik sama sinyalnya Bu, sinyalnya tidak bisa ditangkap di sana Bu. Sudah pasang solnet juga nggak bisa ditangkap. Saya minta visa terus, mudah-mudahan terkabulkan. Oke, mungkin bisa ditulis juga dulu terpenuhinya sarana yang menunjang, sarana penunjang teknologi ya, terlaksananya pembelajaran berbasis teknologi boleh. Kemudian tambah Bu ini peningkatan pengembangan profesional guru, pengembangan profesional guru di MGMP oke ya, atau di kabupaten ya. MGMP artinya nih di sekolah ya. Nah, kabupaten oke.
Apalagi kira-kira Pak yang perlu untuk ke depannya? Yang guru sudah, yang teknologi sudah, yang terkait karakter di mana nih kira-kira nih? Yang terkait karakter baca Al-Quran ya. Kalau Eh, membangun musola tak ada tempat pula, lahan tak ada Bu. oh Apa iya bisa iya. juga Betul. Ini mungkin Pak yang terpenuhi kita kait sarana pembinaan karakter. karakter ya. Ke ini ke pembelajaran berbasis pendidikan anti korupsi itu dimasukin Bu. Terlaksananya terlaksananya integrasi Ini integrasi spelling bee. ya apa namanya itu Pak? Bukan istri Oh, saya nanya tadi. oh, antara antara integrasi antara pembelajaran pembelajaran berbasis karakter ya, koma pembelajaran eh, ya berbasis 4C berbasis 4C koma pembelajaran abad 21 dan pembelajaran dan pendidikan anti korupsi korupsi ya ya nanti kita akan uraikan ini Bu di poin D nanti ini. Oke, mungkin itu tambahan untuk tahun depannya ya, untuk tahun depannya. Dimerahkan aja dulu Bu, biar nampak dia, kelihatan dia tambahannya. Kasih warna merah. Dari, ya dari situ dari. Oke. Nah, oke, nanti Ibu senang mindahinnya untuk yang baru kan? Oke. Nah, tadi di pendahuluan, nah nantilah kita langsung ini ya, langsung di yang baru ya, langsung dia baru. Oke. Ini bisa kita tutup yang lama Bu, kita ganti yang baru Bu, yang tahun sekarang Bu, yang perancangan kita untuk tahun sekarang. Nah jadi Pak, setuju ya Ibu komite OSIS, setuju ya kita masukkan itu tambahannya teknologi, kita tambahkan pendidikan anti korupsi, setuju ya? Ketua OSIS, ada masukan enggak Ketua OSIS? Ibu komite, orang tua ada masukan kira-kira? Apalagi yang penting yang perlu ditambahkan untuk mencapai visi misi kita? Mungkin siswa punya program yang ingin diajukan untuk OSIS-nya atau bagian ekstrakurikuler. Nah, kalau masalah penilaian gimana tadi Bu? Penilaian Bu Yuli. Nah, coba kita lihat masalah penilaian Bu Yuli. Ini struktur ya. Kalau struktur nggak ada perubahan ya. Cuman dimasukin KIKD yang disederhanakan ya Bu. Ini udah KIKD yang disederhanakan ya? Udah belum ya? Masih yang lama? Gimana Pak Kepala Sekolah? Yang KIKD-nya sudah sinkron dengan ini yang disederhanakan? Kami pakai KIKD kurikulum K13 tuh Bu. Kayaknya itu belum sederhana tuh Bu. Iya.
Ya, dia Belum. K13 tapi sudah disederhanakan Permendikbud nomor berapa kemarin ya? Nanti kita lihat. Nomor, coba Ibu lihat. Nomor 14 ya, 2019 ya. Kemarin ini tim Nomor, yang buat nih apa yang sederhana kayaknya tak tahu. Macam mana Bu Uli, Bu Susi? Ini yang sudah sederhana apa belum nih? Habibah tolong HP Bapak nak. azan ya. Azan yang nantikan. Penilaian. Nah, kalau belum nanti kita ganti dengan yang udah yang disederhanakan ya Ibu kurikulum ya. Karena ada permen berapa ya? Nah, ini. Berarti yang itu dibuang gitu Bu ya, ganti yang sederhanakan. Iya, yang sederhanakan Pak, yang kemarin yang lama masih mengacu ke permen berapa kemarin ya? Coba nanti kita lihat dulu, kita jumpa deh. Oke, itu yang penilaiannya, KIKD-nya. Oke, ini udah yang 38 jam ya Bu? Oke, lanjut Bu, azan ya, kita istirahat bentar dulu. Nomor 24. 24. La ilaha illallah Muhammad. Dah selesai azan Bu. Oke Pak. Bapak boleh kalau sholat dulu Pak. Kami lanjut sedikit dulu Pak ya. Iya Bu. Oke. Jadi tadi yang terbaru itu Mendikbud nomor 24 tahun 2019 ya Ibu ya. Jadi kita rubah. Terus lanjut. Ini peserta ada penugasan terstruktur ya. 50% ya untuk SMP. Oke, lanjut. Bentuk penilaiannya coba Bu, bentuk penilaiannya. Buka muka ya, beban, oke. Beban sudah disesuaikan ya. Pak IPS Inggris ini budaya ya, pengembang karakter ya nih. Ini nanti di bawah karakter ini akan kita tambahkan nih. Oke. Melalui latihan apa tuh, Bu? Coba tengok Bu yang kegiatannya nih, Bu.
Oke, kegiatan jenis pengembang diri ya. Coba lanjut ke bawah. Terprogram dan tidak terprogram. Layanan kegiatan individu dan kelompok, ini BK ya. Ekstrakurikuler, pramuka, olahraga, dan kerohanian. Oke, coba lanjut Bu, lagi Bu. Pengembangan diri, menanamkan kebiasaan hidup sehat, ya. Oke, bawahnya tadi Bu. Nah, bawahnya Bu. Kegiatan belajar menggambar diri terprogram, senam hari Sabtu, ya, kebersihan lingkungan, pengembangan diri, upacara bendera. Nah ini, sebentar Bu ya, ini, bentar Bu. Minta di skip Bu, atas Bu. Oke. Nah kalau ini di ada peraturannya kan Bu ya, keteladanan ini ya, dan dimasuk ke dalam peraturan ya. Perilaku guru selalu positif. Jadi di peraturan itu dipisahkan Bu, peraturan untuk guru dipisahkan, peraturan untuk siswa dipisahkan. Jadi peraturan untuk guru disimpan di majelis guru, ditaruh, ditempel gitu. Peraturan siswa ditempel di kelas masing-masing. Nah ini kan masih tercampur nih ya, perilaku guru selalu positif, mengambil sampah yang berserakan. Nah ditambahin Bu, tanpa disuruh gitu. Di poin yang kedua tuh Bu. Nah, itu mengambil sampah tanpa diperintah lah, tanpa diperintah. Artinya mereka udah punya budaya ya. Oke. Cara berbicara yang sopan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, menghargai pendapat orang lain, memberikan kesempatan terhadap pendapat yang berbeda. Memberi kesempatan apa tuh Bu? Kesempatan terhadap pendapat yang berbeda. Memberikan ruang mungkin ya, ruang pendapat yang berbeda ya. Nah kesempatan tuh mungkin ganti ruang aja Bu. Memberi ruang. Nah, ruang terhadap pendapat yang berbeda. Oke. Mendahulukan kesempatan kepada orang tua. Mendahulukan kesempatan kepada orang tua. Mendahulukan kesempatan kepada orang tua ini lebih kepada apa ya? Menghormati orang tua berarti ya. Menghormati dan tak patuh kepada orang tua mungkin ya. Nah itu Bu. Menghormati dan patuh pada orang tua. Nah ini nanti ada ininya buku kontrolnya nih Bu. Ya, di samping peraturan ada buku kontrol nanti disediakan nih. Oke. Penugasan secara bergilir. Ini dalam apa? Penugasan. Oh berarti dalam ini mungkin tak? Dalam kebersihan ya mungkin nih. Penugasan peserta secara bergilir nih apa maksudnya Bu? Piket kayaknya. Oh piket. Oh iya piket. Ini mungkin penjadwalan coba. Penjadwalan kebersihan gitu. Penjadwalan peserta penjadwalan kebersihan ya. Kebersihan, nanti ada kebersihan lingkungan sekolah, ada kebersihan lingkungan kelas,
ada kebersihan diri sendiri juga tuh. Jadi mungkin secara bergilirnya dihapus saja tak Bu? Karena kalau kita udah jadwalkan tentu ada giliran mereka masing-masing kan. Penjadwalan kebersihan lingkungan sekolah dulu. Ya, peserta didiknya hilangkan aja nggak apa-apa. Ya, lingkungan sekolah, ya, lingkungan kelas, ya, piket kantin, ada kantin ya Bu? Piket kantin. Jadi kantin itu ada juga anunya siswa di situ. Piket kantin, ya, piket labor ada tak labor kita? Tak ada ya. Tapi dengan ada Chromebook tuh ditaruh di mana Chromebooknya? Di piket labor ada tak labor ya? Tak ada ya. Kantin kelas sudah. Udah, oke. Menaati tata tertib, disiplin, taat waktu, taat peraturan. Nah, tambah satu Bu, disiplin berpakaian Bu. Disiplinnya ada 3 nih kalau diakreditasi. Yang di bawahnya Bu, yang di bawah kan mentaati tata tertib tuh. Dikasih poin aja Bu untuk disiplin ini, nggak usah dalam kurung. Kurungnya hilangkan, di enter aja ke bawah. Nah, dia beda tuh. Disiplin waktu berpakaian satu Bu. Di disiplin berpakaian, ya. Disiplin berpakaian, disiplin waktu, koma waktu, koma. Nah, waktu baru disiplin aturan. Disiplinnya. Ya, disiplin aturan. Jadi beda, mentaati dengan disiplin dia beda tuh. Oke. Memberi salam ketika bertemu kepada siapapun, tambahin Bu. Jadi nggak harus kepada guru aja, ada tamu dari luar. Nah, kepada siapapun. Tuh. Jadi semua, baik tamu, baik guru, baik teman. Berpakaian rapi dan bersih, menepati janji, memberikan penghargaan kepada orang yang berprestasi. Nggak usah orang Bu, orangnya ditukar Bu. Guru dan siswa. Guru, iya, sama tendik juga tuh Bu. Guru garis miring tendik lah. Oke. Nah, ya, jadi penghargaannya ada ya, sesuai investasi. Oke. Berperilaku santun, pengendalian diri yang baik, memuji pada orang yang jujur, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan diri sendiri, berani mengambil keputusan, berani berkata benar ya, melindungi kaum yang lemah itu maksudnya kaum yang lemah ya, untuk kaum yang fakir. Mungkin ini ya, mungkin nih mengaplikasikan rasa ini ya, rasa sosialnya ya. Melindungi tak mungkin dia melindungi ya. Empati lah mungkin ya. Empati lah mungkin Bu. Atau turut andil lah ya, membantu. Tak usah melindungi Bu.
turut andil membantu eh, apa tadi, kaum duafa ya, kaum yang lemah itu duafa ya. Nah, Kaum apa, Bu? duafa ya. Ya, afa ain ya. Ya, membantu kaum fakir, sabar mendengarkan orang lain, mengunjungi teman yang sakit, menunjukkan budaya bermain membaca, mengembalikan barang yang bukan miliknya, membiasakan budaya antri, mendamaikan. Nah, mendamaikan nih Bu, mendamaikan eh, teman yang apa ya, teman yang berselisih paham lah ya. Ya. Berselisih paham. Karena kok sampai kelahi tak boleh. Selisih paham aja dia dulu udah cepat tanggap lah tuh. Cepat tanggap. Semangat tinggi dalam bekerja, dalam belajar lah. Ini untuk siswa kan? Belajar, oke. Nah, nanti untuk gurunya dibuat juga begini, Ibu. Jadi aturannya ada 2, untuk guru dan untuk siswa. Kalau ini kan di dokumen 1 dibunyikan, nanti di luar dokumen 1 ini ada peraturan yang khusus. Khusus untuk guru, khusus untuk siswa. Oke, lanjut. Nilai yang ditanamkan dari pengembangan diri. Demokratis, ya, disiplin, kerjasama, rasa kebangsaan, toleransi, peduli. Oke, latihan terprogram kepemimpinan. Nah, itu apa bentuk latihannya tuh, Bu? Latihan terprogram kepemimpinan di dalam pramuka ya. Oke. Iya, Bu. Olahraga melalui latihan rutin antara lain bola voli, tenis meja. Ada ya tuh? Ada tenis mejanya ya? Kami Bu, saya pasangan sama Bu Uli tanding nanti Bu. Wah, mantap. Badminton ada ya. Yang penting Badminton, alat. Bu Susi sama Pak Ridwan mau tanding nanti. Pasangan udah ditunjuk pasangannya Bu. Iya, mantap. Iyalah, guru harus juga kerja keras, cinta damai, disiplin, kerohanian, religius, rasa kebangsaan, kita tanah air, beribadah rutin, peringatan hari besar, kegiatan keagamaan. Tadi yang membantu kaum doafa tadi tambahinlah Bu, di situ. Apa namanya itu? Kalau program kami ada namanya secanting beras Bu. Kami kumpul-kumpul Nah, duit, bagikan ke orang miskin Bu. itu Apa itu tambahin secanting Bu. beras? Nah, itu dia tambahin di situ tadi Bu, di kerohanian tadi masuk bidang rohani dia kan itu. Bawah tadi Bu, bawah tadi. Yang di bawah olahraga badminton apa tadi kan. Nah, ini kan ada kerohanian tuh. Nah, di situ tambahin kegiatan keagamaan. Nah, situ secanting apa, kegiatan sejanting? Secanting beras. Ya. Ini untuk yang ke depan nih Bu ya. Ibu tandai merah-merah dulu. Jadi untuk rekomendasi kita untuk ke depan nih. Ya, artinya siswa mau ngumpul ya Pak ya, ngumpul beras secanting ya. Nanti Kami mengumpul uang Bu. Dari Oh. uang yang kumpul itu kami bagikan ke penduduk-penduduk yang susah di daerah 4 pulau itulah Bu. Sebulan Pulau Selat Oh. Limau, sebulan Kerang Kecil, kan ada foto-fotonya saya tampilkan Bu. Oh gitu. Di, Berarti di lingkungan sekolah lah ya. ya Di di lingkungan sekolah lah, sekitar 4 pulau itu Bu. Oh ya. Berarti ditambahin tadi Bu Yuli yang di kaum duafa tadi. Dikecilkan aja. Kalau itu kan luas tuh. Ibu pikir tadi ya, pakai transfer atau apa tadi kan? Yang Serahkan duafa. langsung Bu.
Duafa tuh tambahin aja di sekitar 4 pulau ya Pak ya. Buat Tambahin di aja sekitar pulau itu pun boleh lah Bu, di sekitar Selat Pulau Selat Limau ya. Prakanya foto nanti Oke, kan tak tambahin sesuai aja pula Bu. dengan di Facebook. Ya 4 pulau lah. Ya. Di Selat samping, Limau, Pulau Sirai, Telang Kecil, Telang Besar. nah itu Bu Uli. Di samping Duafa tadi Bu Uli. Dijelaskan lebih rinci Bu Uli. Atas lagi, atas tadi Duafa. Di samping itu apa lagi Pak kegiatannya? Yang biasa sih itu Bu. Hanya SD kami ada rencana mau berkorban sapi sih di SD, SMP belum Bu. Nah, boleh tuh Pak. Hanya belum saya rapatkan dengan guru-guru SMP. Kalau di SD sudah punya rencana tuh Bu. Oh ya. Nambah kurban sapi. Boleh untuk Yang ini ya, dokumen Bu. 1 ke depannya. Ya, itu tadi. Empat pulau tadi dibunyikan Bu. Pulau apa tadi? Pulau Sirai. Karena yang di SD itu Bu banyak yang udah sertifikasi masalahnya Bu. Ya, bagus tuh Pak. Karakter itu kan harus mulainya dari kita guru dulu. Iya Bu. Iya. Keluarga apa, Pak? Orangnya udah datang, Mama kemana? Telang apa? Telang Pulau kecil dan telang besar. Oh ya. Nah, ini mantap nih. Ini boleh sebuah keunggulan sekolahnya nih. Tadi kan unggul memang visinya kan, unggul kan. Nah, ditandai Bu untuk ke depannya Bu. Tandai merah. Oke. Ya, ini untuk rekomendasi dokumen 1 kita ke depan. Lanjut tadi sampai di kerohanian ya Bu ya. Kalau untuk ini Pak, untuk bencana ke situ kan sering angin kuat ya. Itu belum ada program ya, misalnya mengumpulkan makanan, Indomie atau apa? Belum Pakaian ada Bu, bekas, duit aja kita kasih uang aja Bu. uang aja ya Pak ya. Nah, Dharma Wanita Pendidikan sering bantu juga tuh Bu ke tempat kami Bu. Oh Alhamdulillah. Kemarin memang bantu beras, minyak, telur. Oh, Alhamdulillah Bu. pas angin kuat kemarin Pas ya Pak ya. angin kuat kemarin banjir naik Bu, banjir rob, banjir air laut. Mereka minta yang kena musibah dibantu tuh Bu. Ya. Oke. Ini yang beribadah rutin ini Pak, maksudnya siswa berjamaah setiap apa nih? Zohor, duha atau apa? Duha belum ada Bu, rencana Belum. kami mau duha, yasinan sama ngaji aja tuh Bu. Boleh Bu, ini kan Bu Ili, dijelaskan Bu Ili. Ya, Yasin bersama. Oke. Baca Al-Qur'an ini setiap hari Jumat rencananya Bu. Iya. Kalau bisa Pak, sekalian itu mengundang guru untuk. Ya duha memang sudah saya rencanakan juga Bu, sholat duha berjamaah. Sudah hanya belum dirapatkannya di SD sudah saya programkan itu Bu, SMP belum. Oke. Boleh juga sholat duha berjamaah. Duha berjamaah ya buat Bu Uli. Yasin. Ya, duha jamaah. Ya. Jadi nampak keunggulan sekolah kita karena visi kita tadi bercerita unggul kan. Ada beda dari sekolah lain gitu kan. Oke. Menghafal Al-Qur'an tak? Menghafal ini juz amma tuh. Jadi setelah Kalau tak salah ada tak di situ ya? Apa itu punya SD ya? Saya lupa juga yang antai SMP ada tidak? Yang senior yang lama di sana, Bu Susi ada tak? Karena kami selama ini nggak punya guru agama juga Bu. Oh, tapi kalau menghafal ayat-ayat pendek itu Pak, kalau di kami di SMP 1 dulu ya itu semua guru kecuali yang non aja kan. Jadi setiap masuk itu
suruhlah mereka dulu menghafal sama-sama satu surat aja dulu gitu, atau jam pulang begitu. Jadi rutin setiap hari, Pak. Mudah-mudahan nanti kita terapkan tuh, Bu. Oke, ini yang ini Bu Uli membaca Al-Quran tuh Bu Uli diganti dengan itu aja, menghafal surat pendek. Menghafal surat pendek di awal atau di akhir pembelajaran. Itu termasuk literasi itu, Pak. Oh iya. Ayat pendek. Jadi ditargetkan 3 tahun mereka di SMP itu mereka hafal lah yang juz 30 di belakang tuh. Ayat pendek atau juz amma gitu, Bu. Sebelum pembelajaran atau menjelang pulang, 5 menit menjelang pulang. Biasanya kalau di SMP 1 tuh kalau gurunya di awal menyanyikan lagu Indonesia Raya, di akhir dia ngambil untuk hafal surat pendek sebelum berdoa kan. Kalau dia di awal tidak nyanyi Indonesia Raya, dia ayat pendek, dia literasi di awal, di akhir baru ayat pendek. Biasa begitu mereka. Oke. Jadi kalau guru yang non muslim itu digantikan sama kalau ada guru yang kosong atau guru pikir, gantikan masuk kelas mereka. Nggak lama-lama, 5 sampai 10 menit aja. Oke. Oke. Ya. Ini kan tadi program ya, Bu ya? Program ya. Kalau lomba-lomba ini, lomba pidato, lomba itu MTQ-nya, Bu, bisa dimasukin ya, Pak ya? Bisa lah, Bu. Ada yang bakat juga, Bu. Iya, tambahin lah Bu Uli. Di religius, di bawah inilah, di bawah yang merah Bu Uli tuh, tanda merah tuh. Di kegiatan keagamaan, terus di bawahnya kan Ibu Uli merahin tuh. Nah, di bawah itu tambahin. Lomba pidato agama, mengikuti lomba MTQ ya. STQ garis miring MTQ. Ya. Ini pidato agama. Kita nggak ada ya cerdas cermat agama gitu, tak dapat ya? Yang dari Kemenaknya atau dari apa? Oh, kemarin pernah ikut pernah Bu, lomba-lomba itu pernah ikut, Bu. Nah, ditulis saja Bu Uli. Lomba pidato. Hanya tak dapat juara, Bu. Yang dapat juara sepak takraw aja, Bu. Oh, alhamdulillah. Yang penting anak-anak kita tuh mau aja dulu, Pak. Mau, Bu. Mereka mau dibawa-bawa, Bu. Nah, itu dia. Oke, lomba MTQ lagi Bu Uli. Lomba lambat ya internet kita ya. Saya izin jemput anak les dulu, Bu. Oke Pak, silakan ya. Bentar aja kita nih. Siap ini kita ini lagi. Istirahat, kita belum sholat nih. Iya. Oke. Nanti Bu Uli bisa lah. Baiki ya Bu Uli ya. Ada Bu Susi juga pakarnya tuh, Bu. Mantap. Bu Susi. Ini kenapa hang ya Bu Uli? Tak bergerak lagi. Atau Ibu, sinyal Ibu ya? Sinyal Ibu kayaknya masalah nih ya. Halo Bu Uli. Lanjut Uli, ke bawah sedikit Uli. Pidato. Oh. Keluar ya. Kepental nih kayaknya Bu Yuli. Bu Susi. Atau Ibu aja dulu ya, share screen coba.
Bu, Kak Oli sinyalnya lagi ngedown. Iya, biar Ibu ganti ya, Ibu ganti share screen aja. Boleh stop aja dulu ya. Ini Ibu pun ini nih. Boleh dah stop ya. Udah, maaf. Oke. Maaf Bu, terlempar keluar tadi jaringannya. Oh, nggak apa-apa, boleh. Biar Ibu aja yang ini. Ibu list stop dulu ya. Biar Ibu mau tampilkan validasinya dulu bentar. Oke Bu. Oke. Udah belum? Ibu kok nggak bisa? Ibu malah nggak bisa. Share screen saya sudah mati. Apa masih muncul ya? Enggak, ibunya yang nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Oh, ini baru bisa deh. Sinyal Ibu berarti yang ini. Oke. Oke, Bu Bapak yang mau istirahat silakan sholat dulu ya, mau sholat. Tinggal mungkin yang ini aja, yang kurikulum aja mungkin ya. Ibu akan tampilkan ini instrumen validasi ya. Apa nih Bu Sri? Ada Bu Sri ya? Halo? Jadi Bu Sri di bab 1 pendahuluan tadi kita jelaskan Bu Sri tentang kurikulum udah tadi ya, udah benar. Kemudian tujuan pengembangannya, prinsipnya, kemudian mencantumkan hukum yang relevan. Nah, ini tadi undang-undang sudah ada Ibu lihat. Peraturan nomor 19 tahun 2025 sudah. Peraturan 87 tentang penguatan pendidikan karakter. Nih, ini yang belum Ibu lihat tadi nih. Mungkin dibawa. Tapi di pendahuluan kita harus singgung ini sedikit tentang karakter itu. Kemudian di ini tentang penetapan bencana nasional COVID. Nah, ini kita tambahkan edaran gubernur, edaran dari 4 menteri itu, edaran dari Pak Bupati, dan edaran dari Dinas Pendidikan. Nah, kita buatkan bunyinya sedikit di pendahuluan itu. Kalau tadi belum lihat yang ini nih, edaran nih. Nih, ya. Karena divalidasi itu yang dilihat Bu. Ada tidaknya, kalau ada Ibu bikin ada, kalau sesuai Ibu bikin sesuai. Nah, tapi kalau tak ada Ibu bikin tak ada dan tidak sesuai. Dan ini harus dilampirkan nanti di dokumen 1. Jadi kita ikutkan yang ini ya Bu ya. Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2007 tentang standar pendidikan. Yang ini 8 standar ini kita masukkan. Ya, kita masukkan. Kemudian tadi 8 standar ada Ibu lihat sekilas saja. Tentang pendidikan inklusif kita nggak usah masukkan. Tapi tetap aja dibunyikan sedikit. Kemudian tentang kurikulum 2013 ini udah Ibu lihat tadi. Ini tentang KTSP ada Ibu lihat tadi. Lanjut aja dulu. Ini tentang ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstranya tadi sudah ya, sudah nampak ada badminton, ada apa tadi, ada pramuka ya. Kemudian ini pramuka ada. Oke, namun pramuka di sini ini dijelaskan lebih jelas lagi ya, Bu. Ada pramukanya yang ekstrakurikuler dan ada pramukanya yang integrasi dengan pembelajaran. Jadi ada 2. Nah, pramuka yang integrasi dengan pembelajaran itu dia mengarah kepada pendidikan karakter abad 21 dan ke anti korupsi nih. Nah, di sini bisa kita masukkan.
Nah, kemudian tentang muatan lokal kita nggak ada. Ya, tentang BK bimbingan konseling tadi udah Ibu lihat ada ya, layanan pribadi, layanan individu, oke. Cuman ini ditingkatkan lagi layanannya ke karir, ya, ke karir. Jadi nggak ke siswa yang bermasalah aja, tapi bagaimana guru BK meningkatkan karir siswanya. Nah, kalau di sekolahnya belum ada guru BK, ya wali kelas lah yang bertindak di sini. Kemudian Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang kelulusan. Ada tadi ya, tentang standar isi. Ada tadi tentang standar proses dan penilaian. Nah, penilaian Ibu belum lihat tadi itu. Penilaiannya mesti dijelaskan semua ya, sesuai dengan buku panduan penilaian dan sesuai juga dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 nih. Ditambahkan nanti tentang penilaian karakter dan penilaian anti korupsi tadi. Nah, dibuatkan rubrik penilaiannya. Dia anti korupsi dan karakter itu lebih kepada sikap dan psikomotor. Jadi kita menilainya pakai rubrik penilaian. Nah, kemudian pendidikan nomor 20 tahun 2018 tentang karakter masih ya, tentang karakter. Nah, bagaimana sekolah mengintegrasikan pendidikan karakter ini dalam pembelajaran. Ini dia. Ya. Kemudian perubahan atas peraturan Menteri nomor 35 2018 ini menjadi 57 2014. Ya. Kemudian peraturan, nah ini yang Ibu bilang tadi. KIKD yang disederhanakan itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 nih, 2019. Jadi yang ini yang lama nggak kita pakai lagi. Kenapa? Karena KIKD yang lama itu terlalu panjang dan memakan waktu. Kalau yang KIKD nomor 24 nih sudah dipilih yang urgennya. Oke. Kemudian tentang COVID. Nah, ini kita bahas nih. Ini kita bahas di pendahuluan sedikit nih, Bu Bapak. Surat edaran nomor 3 tentang pencegahan COVID, nomor 4 tentang pelaksanaan kebijakan. Ini dibahas sedikit. Oke. Kemudian ini semua nih banyak kan. Edaran Bupati nomor 40 ini kita bahas di pendahuluan. Kemudian, jadi yang tadi Bu Bapak yang ada foto-foto di pendahuluan tadi nggak usah dulu ya, karena dokumen satu ini dia nggak butuh foto ya, nggak butuh foto. Dia hanya butuh penjelasan. Jadi kita jelaskan ini semua di bagian COVID. Kalau Ibu lihat tadi di COVID-nya hanya beberapa baris saja tuh. Nah ini ditambahin ya Ibu ya, tambahin isinya. Lihat lagi permen-permennya, edaran bupatinya, lihat lagi. Edaran dinasnya lagi. Apa intinya? Ambil cuplikan intinya, letak di situ. Ini kan. Oke, sesuai zona-zonanya bunyinya kemarin kan. Oke, jadi itu dimasuk semua pada bab 1. Nah, masuk ke bab 2, tujuan pendidikan dasar menengah. Sudah ada tadi, visi ini tadi ya. Visi sudah ada. Mampu memberikan inspirasi. Nah, ini dia. Jadi seperti tadi dibunyikan Ibu Bapak, misalnya memberikan bantuan kepada dua afak tadi kan, agar dia menjadi inspirasi ya kita jelaskan tadi bagaimana tekniknya. Kita memberi sumbangan kepada warga di 4 pulau tadi. Jadi jelas dia, ininya nampak jelas, motivasinya nampak, ya kan? Kekuatan pada warga satuan pendidikannya nampak. Kalau yang tadi aja hanya melindungi kaum lemah aja nggak jelas kan, belum jelas ininya, inspirasinya belum jelas di situ. Jadi mesti kita detailkan. Kemudian dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga. Nah ini masukan, tadi kita minta masukan dari siswa, ketua OSIS,
apa kegiatan-kegiatan yang mereka butuhkan, mereka programkan. Ya, misalnya kalau tadi hanya ada voli, badminton, ada apa, mungkin dia butuh yang lain. Ya, dia butuh yang lain, permainan apa, lomba-lomba apa, kita minta dari mereka. Ya, itu mereka ada punya band ya, ada kemampuan vokal mereka, atau mereka ada yang ini bisa dance ya. Nah, itu diminta dari mereka itu. Nah, itulah gunanya OSIS dihadirkan di dalam evaluasi kurikulum ini. Oke, kemudian pihak-pihak berkepentingan. Nah, tadi kita menghadirkan juga orang tua ya kan, orang tua. Nah, kita minta apa pendapat orang tuanya dimasukkan dalam dokumen tuh Ibu, ya. Dimasukkan. Orang tuanya maunya anaknya punya kegiatan apa atau orang tua sendiri. Ibu, mungkin kita bersamalah, kami ikut juga misalnya sekali setiap Jumat. Kami ikut mendengarkan pengajian di sekolah ini, misalnya kata orang tuanya. Nah, ini dimasukkan di sini. Mungkin juga orang tuanya pengen, mungkin kita sekali sebulan tahapa jumpa dalam kegiatan parenting misalnya kan, kegiatan keluarga masak memasak atau apa, jahit menjahit. Nah, masukkan di sini. Jadi dijelaskan di bagian visi kita itu seperti yang tadi Ibu ya. Kita belum sampai ke sini tadi kan. Inilah gunanya kenapa orang tua diundang, kenapa OSIS diundang, dan kenapa juga komite diundang. Selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Artinya selaras dengan visi dinas pendidikan kita. Nah, dinas pendidikan kita visinya juga ke arah teknologi tadi. Nah, kita tadi sudah menambah ya. Untuk ke depan kita rekomendasikan itu teknologi, kemudian guru mahir teknologi, dan guru mampu mengembangkan dirinya di bidang teknologi ini. Ya, di bidang digital. Itu direkomendasikan ya untuk kedepannya. Kemudian rapat Dewan Guru dipimpin oleh Kepala Sekolah Madrasah dengan memperhatikan masukan komite. Nah ini, lampirkan daftar hadir rapat, undangan dan notulen rapat kita hari ini ya. Di dokumen satunya dilampirkan semua tuh. Foto-foto kita lampirkan, kalau tak usah. Nanti ini aja. Daftar hadir dan undangan. Termasuk tadi ada tanda tangan siswa dan tanda tangan wakil orang tuanya. Di sini juga nih dilampirkan. Oke. Kemudian yang ini Ibu Bapak dilampirkan aja pendapat-pendapat tambahan dari orang tua dan tambahan dari siswa ini dilampirkan aja. Oke. Kemudian diputuskan oleh Dewan Rapat ya. Jadi keputusannya antara kita bersama nih. Hasil keputusan hari ini yang tadi yang sudah Ibu Yuli merah-merahkan tadi. Nah, itulah hasil keputusan rapat kita nih hari ini. Nanti dicatat itu di berita acara dan di notulen. Nah, nanti dilampirkan notulen rapatnya atau berita acaranya. Berita acara. Oke. Nah, disosialisasikan. Nah, nanti hasilnya Ibu Bapak, ini video ini Ibu Bapak share di Facebook kah, di Instagram kah, video kita ini di-share. Ini cara kita mensosialisasikannya. Mungkin melalui surat nanti kepada orang tuanya, inilah hasil keputusan kurikulum kita. Melalui poster, ya mungkin ada yang pandai membuat ininya poster-poster dari Canva atau dari Jamboard, dibuatkan tentang visi misi tadi, di-share ya, di-share di Facebook atau di Instagram. Nah, bahwa kurikulum kita sudah disosialisasikan, nah itu maksudnya. Jadi hasil rapat kita ini yang kita rekomendasikan tadi itu dibuat bannernya, dibuat posternya, digelar di Facebook orang tua, di WA orang tua, di Instagram orang tua. Inilah salah satu cara kita mensosialisasikan kurikulum kita. Oke. Kemudian ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala. Jadi
nanti misalnya udah berjalan 6 bulan yang kita rekomendasikan ini, kita pantau ya, kita pantau. Kita sambil berjalan, kita benahi. Kemudian misi satuan, ini abad 21, ini perlu dijelaskan ya, di bagian yang ketiga ini jelaskan sedikit tentang Permendikbud nomor 61 2014 ini. Yang pertama, Satuan Pendidikan merumuskan dan menetapkan misi ada tadi. Memberikan arahan ada Ibu lihat. Merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi seperti kurban, seperti apa itu tadi kan waktunya mungkin panjang ke depannya ya. Oke. Kemudian menjadi dasar program pokok satuan pendidikan ada menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan. Nah ini tadi kita sudah menekankan kepada pembinaan guru dalam pengembangan diri ya. Nah ini salah satu cara untuk kita meningkatkan mutu lulusan kita. Dan juga dengan menambah bidang-bidang tadi, bidang-bidang lomba pidato, lomba cerdas cermat, MTQ ini juga meningkatkan mutu lulusan kita. Di situ tergambarnya Ibu Bapak. Kemudian memuat pernyataan umum khusus berkaitan dengan program satuan pendidikan. Nah, ini dituliskan Ibu Bapak ya. Di nomor 6 ini dituliskan seperti tadi itu. Kegiatan lomba-lomba apa yang diikuti siswa. Memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit, satuan pendidikan yang terlibat. Ini seperti MGMP ya. Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan ya, komite tadi ada ya, komite kita ada tadi, kemudian diputuskan oleh Dewan Rapat, tadi kita udah bersama ya dengan kepala sekolah juga memutuskannya, kemudian disosialisasikan kepada pihak berkepentingan ya, baik melalui surat, melalui poster, ditayangkan di Facebook, di Instagram, ini cara kita mensosialisasikan video kita ini. Nah, buatlah banner-bannernya seperti tadi kami peduli kaum duafa misalnya, buat posternya dari Kanva atau dari apa, share di Facebook, share di Instagram. Oke, ini ditanya kembali, kemudian ini udah tadi ya. Oke, kembali lagi. Nah, ini mengacu pada visi misi tujuan pendidikan nasional yang relevan, mengacu pada standar kompetensi lulusan, mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti komite dan diputuskan oleh rapat dewan. Ya, ini berarti lampirannya ya, dilampirkan juga, dilampirkan undangan karena kita daring ya, link tadi ya, link KWA-nya komite tadi disalin, dilampirkan ya. Undangan, daftar hadir. Daftar hadirnya online, kita ambil aja di meeting, di Zoom meeting tadi. Daftar hadir, kemudian notulen rapatnya. Notulen atau masukan-masukan, catatan masukan-masukan dari orang tua dan dari siswa tadi. Ya, kemudian disosialisasikan ini melalui baik itu Facebook ya, Instagram, baik melalui surat kepada orang tuanya atau bagaimana. Jadi daftar hadir tak perlu tanda tangan itu, screenshot aja Bu. Iya Pak, kalau di Zoom yang di Gimit yang Bapak gunakan ID, itu sudah bisa di-download langsung absennya. Gitu ya. Jadi nggak perlu tanda tangan lah Bu ya. Nah, coba kami ini ya, coba kami, nampak tak nih kami, kami nekan itu. Nah, nanti itu akan keluar CSP-nya. Kehadiran ini sama kami belum ya. Nah, di sini Pak, Bapak lihat nih kan? Nih. Lihat tak Pak?
Lihat. Nah, Hanya otak atiknya itu yang masih belum tahu, Bu. Ini tekan aja ambil kehadiran nih. Nah, tuh nampak tuh kan waktunya. Ambil lagi siapa yang hadir tadi nampak semua di sini nih. Kalau Oke. peserta ibu-ibu yang lain nampak tak di situ kehadirannya. Nah, kalau mereka menekan ini langsung tertulis nama mereka di sini, Pak. Nanti kita tinggal tekan ini aja. Ekspor TST ini dia udah jadi absen sendiri dia. Oke, Bu. Oke. Ya. Jadi Bu Bapak. Pandailah guru-guru yang lain mahir semua tuh, Bu. Nah, inilah keuntungannya menggunakan Google ID ini. Belajar ID ini. Nah, mau disimpan di drive langsung nih, ada drive-nya kan, langsung tersimpan di sini. Iya. Oke. Oke, lanjut. Terus tadi nih ya, struktur muatan kurikulum. Nah, ini udah dilihat tadi. Oke, ini juga udah disesuaikan tadi ya, Pak ya. Oke, muatannya juga oke. Cuman KIKD-nya aja nanti tengok lagi. Apakah udah yang disederhanakan apa belum tadi. Ini sudah oke. Ini udah sesuai kan dengan apa. Tapi kan kita tetap muka terus ya Pak ya. Program ini belum, Bu. Hanya kemarin ya. Insya Allah nanti tanggal 11 lah, Bu. Udah mulai. Mulai ya. Ya, 11. Oke. Jenis dan strategi pelaksanaan muatan lokal. Yang di ini kan tak ada kita nih muatan lokal ya. Mungkin nanti kalau anti korupsi ini mungkin bisa dimasukkan ke muatan lokal atau kemana nanti. Kegiatan pengembangan Kalau diintegrasikan macam mana, Bu, muatan lokalnya, Bu? Ya, sekarang kan integrasi itu Pak ke ini ya, ke pembelajaran ya atau ke ke prakarya ya. Bisa prakarya. TK ya. Pengembangan diri, uraian tentang jenis dan strategi pelaksanaan layanan konseling ya. Ini layanan konseling ini di samping dia tadi layanan kepada belajar siswa yang kurang mampu atau bagaimana, itu juga ke pengembangan karir dan nilai-nilai karakter bangsa ini. Jadi kalau guru BK nggak ada ya wali kelas lah handle ya, Pak ya. Itulah sebenarnya. Ini baru saya nak tanyakan, Bu. Kami kan tak ada guru BK, berarti kami wali kelas ya. Wali kelas, Pak. Terus masalah labor juga kan nggak ada tuh. Iya, nggak ada, Bu. Tapi di akreditasi yang ditanya labor alam begitu. Bagaimana guru dapat memanfaatkan lingkungan sekitar tuh untuk labor begitu. Kalau guru IPA tanaman-tanaman di sekitar, lautnya itu bisa dimanfaatkan untuk labor. Sudah diusulkan, Bu. Mudah-mudahan tahun depan dapat labor IPA, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemarin kami mudah-mudahan Pak. Amin. Kemarin kami akreditasi itu juga ada sekolah yang kami tak punya labor. Nah, ya jadi pertanyaannya dialihkan bagaimana dengan labor alam gitu kan. Nah, Bapak punya alam, lingkungan di sekitar Bapak macam laut luas nih, bagaimana guru IPA memanfaatkan pembelajaran di situ. Nah, itu. Apa di Dapodik bisa dibuat di labor, kita punya labor kalau labor alam gitu, Bu? Kalau membuat tuh, kalau Dapodik itu kami yang tak paham Pak. Tapi minta kalau di ini, ya kalau di lapor mutu, kenapa SD itu muncul ya kan? Muncul ada labornya ya kan? Padahal SD nggak ada. Nah, itulah alasan orang tuh sebetulnya. Kenapa di rapor mutu tuh orang nggak ada labor, di SD kok muncul begitu, nilainya dari mana? Ternyata itu labornya SD itu labor alam atau kelas yang dimanfaatkan sebagai labor. Sama juga TU, Bu, di SD pun muncul juga TU, tapi TU-nya tak boleh ngangkat. Itu juga masalah juga tuh, Bu. TU ya. Ya, betul. Kemudian strategi pelaksanaan program pengembangan bakat minat. Nah, ini tadi ya, ini ditambahin lagi mungkin Ibu ya, Bapak ya, di itu tadi di lomba-lomba tadi ditambahin lagi. Lomba puisi, lomba gurindam, lomba berpakaian adat Melayu, kan ada tuh kan kita di sini. Nah, dipertajam lagi lah tentang bakat minat siswa yang di bagian tadi itu. Insya Allah. Nah, yang terkait ke nilai budaya karakter ini. Oke. Kemudian ya nilai budaya karakter bangsa ini ditambahin lagi
penegasannya di bagian D ini. Nah, di sini uraian nilai budaya karakter. Kalau di sana di Mantang karena budaya dikelilingi laut ya apa budayanya? Kayak budaya ya itu yang apa Pak? Yang di laut mancing rame-rame itu apa namanya? Kan di bulan purnama kan selalu tuh di Mantang tuh apa namanya ini? Nah, itu boleh dimasukkan itu. Kan di hari-hari tertentu ada tuh yang mancing rame-rame, nanti makannya rame-rame kan. Nah, itu lincis tuh ya, lincis tuh. Ya, oh di Mantang nggak ada ya. Nah, itu suatu karakter itu, pengembang karakter. Artinya kan dapat berapa banyak pun, yang sedikit pun kan digabung ya, maka rame-rame gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan pesta, ngundang satu orang pesta semua diundangkan penduduknya kan. Nah, itu termasuk tuh nilai-nilai budaya karakter. Kemudian mengimplementasikan nilai budaya dan karakter dalam kehidupan hari-hari ya kan. Nah, mungkin di sini ada berbagi di sekolah itu bagaimana siswa berbagi atau dalam kegiatan hari Kartini atau apalah kita menunjukkan budaya kita kan dari sini inilah apa perayaan ulang tahun Kepri misalnya kan kita pakai itu tuh pakai baju kurung Melayu dijelaskan itu di dokumen 1 uraikan setelah ini ditambahin Pak kalau yang lama kan di bagian D ini hanya 3 nah sekarang ditambahin strategi pembelajaran 4C, tambahin strategi pembelajaran abad 21, kemudian strategi pembelajaran profil Pancasila, dan ini pendidikan anti karakter. Ini kami sudah rembuk dengan Ibu Korwas, Ibu Korwas. Kata beliau bagi yang belum membuat dokumen silakan ditambahkan, kata beliau. Jadi kita mulailah menambahkannya. Ini yang 4 poin ini. Jadi di D ini jadi 7 poin. Kalau biasa kan 3 poin. Kita tambah nih. Bagaimana strategi kita untuk menerapkan pembelajaran anti korupsi ini dalam pembelajaran ya. Mungkin kalau di PKN ya PKN agama itu ya. Di PKN mungkin pembelajarannya 3 jam, 2 jam bisa kita gunakan untuk materi PKN, dan 1 jamnya bisa kita gunakan untuk anti karakter ini Pak. Jadi anti karakter ini baik itu dari dari profil Pancasilanya sama itu lebih kepada sikap dan psikomotor siswa. Jadi memang nampak siswa berbuat di situ apakah melalui bermain peran, dia membuat sandiwara atau drama atau mungkin dia membuat tulisan cerpen cerita yang terkait kepada anti korupsi ini. Dia membuat karya tulis. Nah, jadi sediakanlah 1 jam untuk itu, untuk PKN dan agama. Nah kalau agama mungkin ya kedisiplinan, sholat jemaah seperti tadi Pak, itu digambarkan betul. Harus disiplin, bagaimana pengaturan disiplinnya. Mungkin sholat karena musolanya nggak ada, mungkin dipakai ruang lain atau di lapangan gitu kan, di lapangan itu entah bergilir, entah seluruh siswa langsung begitu nanti digambarkan karena disiplin sholat itu akan menunjukkan ketika siswa besar nanti pembiasaan disiplin gitu. Jadi korupsi ini ada 9 indikator ya Pak, ada disiplin, ada tanggung jawab, hampir sama dengan karakter. Kalau karakter kan 6 ya, 6 nasionalisme, religius gitu kan, kayak sama-sama, hampir sama. Kalau di sini tambahannya ada kesederhanaan, ada apa tadi? Lupa nih. Ada kesederhanaan, ada jujur, ada sama dengan karakter juga jujur, disiplin, kerjasama, mandiri, kesederhanaan sama apa ya tambahnya satu lagi ya? Ada 9 dia tuh. Jadi ini juga terintegrasi dan juga dinilai ya, Jadi cara menilainya guru PKN agama itu aja lah, sisakan aja 1. Kalau PKN dalam 1 minggu 1 kali pertemuan 3 jam ya ambillah 1 jamnya kan untuk itu.
untuk mereka bisa melakukannya. Nah, kemudian literasi. Nah, ini tadi literasi itu Pak, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an juga literasi. Membaca cerita-cerita di luar pembelajaran sekolah juga literasi. Menonton video juga literasi digital. Jadi kita suguhkan, guru menyuguhkan link video ke siswa yang dia tonton, bisa dia tonton di rumah. Kemudian di sekolah sebelum masuk dia ceritakan lagi video yang ditonton dia tadi. Videonya tentunya literasi ini yang terkait kepada ini pengembangan digitalnya, terkait juga kepada karakternya. Kemudian strategi sekolah dalam mengimplementasikan gerakan literasi sekolah. Nah, ini apa kegiatan yang kita buat untuk literasi sekolah? Mungkin ya diadakanlah lomba membuat cerpen, lomba membuat karya tulis sebagai implementasi literasinya, atau lomba membuat video pembelajaran yang di dalamnya mengandung nasihat-nasihat begitu kan, itu juga literasi. Dimana di video itu ada tulisannya juga kan, ada penampilan siswa juga di situ, komunikasi siswa. Jadi merakup lah Pak, yang 4C dengan abad 21 ini terintegrasi mereka keempat-empatnya nih. Jadi di 4C ini kan komunikasi, ya kolaborasi, ya kan, berpikir tingkat tingginya. Nah, di sini di implementasi ini juga demikian, itu juga yang dituntut itu di literasi itu. Berpikir tingkat tingginya juga, komunikasi juga, kolaborasi juga. Kalau siswa ada bisa buat video, dia buat drama misalnya kan, nah itu udah suatu gerakan literasi. Di program kan entah sekali sebulan, sekali 3 bulan gitu kan. Atau di hari-hari besar kegiatan tertentu, entah di hari guru, entah dari apalah dilaksanakan ini. Pokoknya pandai-pandai sekolah lah mengadakan waktu untuk gerakan literasi. Kemudian uraian indikator pencapaian gerakan literasi, ya kita uraikanlah bagaimana kita melaksanakannya tadi. Waktunya ya termasuk tekniknya. Gerakan literasi dikembangkan melalui BDR, ini kalau kita masih BDR ya, berbasis keunggulan teknologi. Nah ini, kalau kita sudah membuatnya langsung, siswa suruh langsung mengedit video, buat video, ya udah terangkum langsung kan di sini. Literasinya tuh langsung tergambar teknologinya, langsung tergambar 4C-nya, langsung tergambar karakternya di situ. Oke, kemudian pengaturan beban belajar, ini udah oke lah nih ya, udah sesuai lah nih. Nah, selama pandemi lebih dipertegas lagi Bu, bagaimana cara belajarnya, dijelaskan semua di situ. Kalau tatap muka sekarang bagaimana teknisnya dijelaskan. Oke. Kalau kita teknisnya kayak mana Pak di SMP kita? Yang saya programkan Bu, ada jadwal normal, ada jadwal semasa pandemi. Jadi jadwalnya 2 gitu Bu. Kalau normal ya kita pakai normal. Jadwal pandemi ya ikut jadwal pandemi gitu Bu. Iya, pandemi itu bergilir. Ya, jadi jamnya agak berkurang, nggak sama dengan normal gitu Bu. Iya. Kelas pengaturan waktu mungkin ya. Nah, iya Bu. Mungkin kelas 7 dulu hari ini, besok kelas 8 mungkin itu ya Pak ya. Kalau kami di sana semua kan karena muridnya 24 orang Bu, jadi masuk semua. Hanya waktunya tuh dipersingkat gitu Bu. Dari 35 jadi 30 sesuai dengan edaran SKB 4 Menteri itu juga Bu. Iya. Itu 789 tuh 24 tuh. Iya, 24 siswa dari kelas 7, 8, 9 Bu, hanya 24 siswa. Tapi kemarin ramai lah kan Pak? Enggak Bu, kemarin malah 20 Bu. Sekarang yang enggak ramai, naik lagi Bu. Alhamdulillah. SD-nya pun naik juga Bu, kemarin 76, sekarang 88. Alhamdulillah. Itu penambahan dari mana? Yang dari pulau masuk ke situ ya? Kemarin ya nambah dari induknya lah Bu, Selat Limau yang banyak Bu. Iya. Oke.
Nah, KKM kita berapa, Pak? KKM sekolah? 75, Bu. 75. Tergantung, KKM sekolah 70, Bu. Kalau mata pelajaran tergantung mata pelajaran ya? Iya. Oke. Nah, sekolah 70, oke. Mekanisme dan prosedur penentuan KKM. Ini kalau KKM sekolah tuh gimana cara ngambilnya? Kalau kemarin kita rapat, Bu, ya jumlah yang semuanya itu, Bu, cari yang paling rendah gitu, Bu. Yang paling rendah itulah KKM sekolahnya. Itu tapi tak tahu lah kalau versi Ibu gitu, Bu. Ya. Nggak, ya udah pas tuh. Ya karena kita namanya minimal kan, minimal berarti kita cari yang terendah lah. Karena kalau yang tertinggi nggak kecapai pula nanti kan. Oke. Upaya sekolah dalam meningkatkan KKM untuk mencapai KKM ideal 100%. KKM ideal bukan 100% ya, 75% ya. Tapi nggak tahu lah sekarang. Betul, Bi? KKM ideal 100%. Mungkin sempurna lah, Bu, 100%. Usahakan supaya sampai 100%. Kalau tak tercapai ya apa boleh buat lah, Bu. Enggak, di panduan lama masih 75%. Masih 75, Bu ya? Oh, enggak tahu pula saya, Bu. Tapi enggak tahu lah di di masa BDR nih. Belum baca juga Ibu nih. Nanti dia lagi. Ini kemarin sakit. Tapi kan ini validasi dari Ibu nih, Bu. Iya, dari rembuk kami bersama nih. Apa salah tulis gitu lah kan. KKM ideal nih 7580. Nanti ditengok lagi nih. Penentuan KKM disesuaikan dengan masa pandemi, ya. Kriteria kenaikan kelas, oke, ini sudah ya, kenaikan kelas ada kriterianya Pak ya? Ada tadi, Bu, di dokumen 1 yang lama, yang baru pun ada, tapi ya mungkin agak berubah sedikit lah. Karena kan dokumen 1 yang kami buat kemarin belum berkoordinasi dengan Ibu. Oh iya. Kenaikan kelas ini ya yang penting kan absennya, kehadirannya itulah ya. Iya. Oke. Kemudian sudah terlaksana semua program ya kan. Pak itu masih tetap lah. Uraian tentang pelaksanaan penilaian. Nah ini diuraikan masing-masingnya ya Ibu, kurikulum hariannya kayak mana, ulangan tengah semesternya seperti apa, ulangan akhir semester seperti apa, kenaikan kelas seperti apa. Nah kadang ada yang di UTS ini sekolah mungkin yang ingin meningkatkan mutu sekolahnya, mereka ngambil yang murni, ya itu perlu dijelaskan itu. Kayaknya itu udah dijelaskan di dokumen 1, ada semua tuh, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Oke, mantap. Kemudian mekanisme dan prosedur pelaporan si belajar. Ini udah ya, udah ada nih. Program remedial. Nah ini Pak, perlu dijelaskan Pak. Ada di dokumen 1 udah dijelaskan, Bu. Udah ya? Udah. Itu berapa kali remedialnya? Sekali berapa? Oh, hanya dibilang ada program remedial, ada program pengayaan aja. Saya ditambahin jadwal di situ Pak. Kalau jadwalnya misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali selepas UTS atau 6 bulan sekali, dijelaskan jadwalnya ya Pak ya. Insyaallah, Bu. Ya. Kemudian bagaimana tekniknya? Misalnya tekniknya yang pertama guru menganalisis ya kan nilainya, kemudian membuat pengumuman siswa yang remedial, kemudian mengundang orang tua, memberitahu kalau anaknya remedial, baru pelaksanaan remedialnya difoto Pak, difoto. Jadi pada akreditasi itu ditagih nih semua nih nanti, undangan ke orang tua tadi, pengumuman tadi, foto-foto kegiatannya, daftar hadir siswa yang remedial, ini ditagih nanti ketika akreditasi Pak. Insyaallah, Bu. Dilengkapi. Kemudian kenaikan kelas sesuai edaran dinas sudah oke lah. Kriteria kelulusan ada di posnya kan. Uraian tentang pelaksanaan UN. Ini UN tak ada lagi nih, US yang ada dihapus aja nih UN. Ya di sini dibuat US nih, Bu. Iya. Di dokumen 1. Ya, target kelulusan ada, ini ada semua nih. Pendidikan kecakapan hidup, keunggulan ini yang tadi yang Bapak sebut-sebut itu. Keunggulannya kalau memang siswa itu di sekitar laut, ya keunggulannya berbasis lokal itulah. Entah terumbu karang, ya kan. Bagaimana pendidikannya, ya mungkin Bapak membuat guru inilah, guru seni, entah guru PKN, nanti membuat
drama, video atau apa tentang terumbu karang misalnya kan. Nah itu dia keunggulan di daerah itu. Karena dia memang seputaran laut kan. Atau ada yang lain mungkin keunggulannya ini apa swadaya kura-kura tuh penyu tuh ya. Tuh. Ya, itu Ikan keunggulan. asin sama kerupuk sana, Bu. Itu boleh, Pak. Itu boleh. Atau yang menanam apa di tepi laut tuh nih? Menanam Rumput laut. rumput Bakau. laut. Iya, ya. Tuh. Sekitar itulah kerang, gunggong, sekitar itulah Pak dibunyikan di situ nanti. Diuraikan ya, uraikan penerapan pendidikannya seperti apa. Kan misalnya terintegrasi dengan pembelajaran apa tuh? Seni budaya ya. Budaya misalnya dijelaskan di situ. Berbasis keunggulan lokalnya karena dijelaskanlah karena kita di ini tempatnya di sekitar lingkungan laut misalnya. Jadi yang dibutuhkan di situ adalah misalnya tadi Bapak bilang kerupuk ya kan, bagaimana teknisnya dijelaskan di situ. Mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa mewawancarai pembuat kerupuknya mungkin, nah disinilah dia terintegrasinya dalam pembelajaran itu. Kemudian pendidikan berwawasan global. Nah, jadi ketika pernah kami akreditasi itu ke ini, mereka punya keunggulan lokal mereka itu beternak ikan gurami. Nah, jadi sekali teknik mereka tuh sekali hari Sabtu mereka mengajak siswanya bergiliran itu. Jadi Sabtu ini kelas 7 aja, Sabtu besok kelas 8 ke kolam itu. Memang siswanya langsung membersihkan kolamnya, langsung membibitkannya, diberilah ilmu-ilmu seperti itu. Nah, didatangkanlah pakarnya. Itu dia pendidikan berbasis global ini. Jadi kita ceritakan di situ, kita fotolah anak-anak kita tuh Pak. Oke, kalender oke. Nah, lampiran ini analisis konteks ya, rangkuman hasil revisi. Yang ini ya, yang kita rangkum ini ya Ibu kurikulum. Yang lama-lama ini yang kita tambah-tambahkan dirangkum semua. Yang direvisi tadi juga dirangkum semua. Kemudian gerakan literasi tadi, kemudian KKM, pengembangan diri, ditambah dengan kegiatan-kegiatan karakter dan profil Pancasila itu Pak, dilampirkan juga SK tim yang pengembang kurikulum, ditambahkan juga undangan untuk komite tadi, undangan untuk orang tua, undangan untuk ketua OSIS, ditambahkan daftar hadir. Nah, daftar hadir kita sekarang ini ya, dibuat daftar hadirnya. Kalau nggak bisa online seperti tadi, ya manual pun nggak apa-apa menyusul ya. Kalau tadi kan udah nampak tuh daftarnya yang hadir kan. Ya, kalau kemarin kami buat manual, Bu, di lampiran kami taruh semua, Bu. Boleh. Hasilnya, finalisasinya semua, Bu. Iya, boleh Pak. Manual juga boleh. Yang dari Zoom pun bisa tuh di-download nanti. Iya. Oke. Sepertinya itu aja Pak. Udah cukup ya. Udah cukup. Mungkin kita menunggulah revisi dari kurikulum ya Pak ya. Iya Bu. Nanti kalau udah siap, nanti Ibu validasi, Ibu kasih validasi ini yang sudah Ibu isi dan sudah Ibu kasih rekomendasi dan sudah ditanda tangan. Nanti berarti yang kemarin tak usah dipakai Bu, yang udah ada Ibu kirim tanda tangan scan Ibu itu, yang baru lagi? Itu udah lengkap dengan ini kemarin, ini ada tambahannya Pak, rekomendasi ini. Ada juga Bu, hanya ada, Ibu tak checklist, yang makanya saya tanya Ibu tuh kemarin. Ya kalau ini ada checklist nih, yang Ibu ada kirim ya? ada checklist. Nanti lah kirim lagi baru. Kirim lagi ya. Oke. Baiklah Pak, terima kasih sudah hadir pada kegiatan evaluasi kurikulum kita hari ini. Semoga Ibu kurikulum dapat cepat ya Ibu ya merealisasikannya, cepat direvisi, cepat dijilid dan ditandatangani oleh dinas. Hanya di dinas Bu, kalau setelah Ibu tanda tangan atau apa, mereka sekarang tak mau dijilid Bu, diklip aja pakai yang binder hitam itu Bu. Oh iya. Kalau udah tanda tangan Bapak nanti baru dijilid. Biar sekarang gitu Bu.
Ya, betul betul Pak. Karena memang pengawas mungkin 2-3 kali mungkin akan merevisi terus ya kan. Oke. Tapi ini insya Allah kalau sudah dibuat seperti ini nanti videonya kami kasihkan. Kalau sudah diikutkan nanti insya Allah tak akan ada perbaikan lagi tuh. Oke. Terima kasih banyak ibu-ibu waka-waka, ibu komite, wakil orang tua dan Ananda, ketua OSIS. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang benar itu adalah datangnya dari Allah. Kalau yang kurang-kurang itu adalah ya kelemahan dari ibu sendiri. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kapan-kapan ya Bu ya. Insyaallah Bu. Oke. Ibu kurikulum bisa disegerakan ya Bu ya. Ibu kurikulumnya lagi cuti Bu. Oh. Melahirkan. Oh melahirkan. Akhir Oktober ini baru selesai. Oh ya, ini jadi siapa nih yang gantikan Bu ini? Bu Ili. Sementara ini kalau dari SK masih itu, tapi kita kerjasama lah nanti Bu. Oh ya, ya. Jadi nanti apa yang enggak ini di WA aja ya Pak ya. Insyaallah Bu. Oke. Baik Ibu Bapak silakan. Yang belum sholat silakan sholat. Yang berkepentingan lain silakan. Terima kasih banyak. Izin li Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.